Kalian harus tahu, tidak semua kemenangan dibangun dari kerja keras. Tidak semua trofi adalah hasil perjuangan murni. Dan tidak semua klub besar bebas dari noda masa lalu. Hari ini kita bicara tentang Inter Milan. Bukan soal taktik, bukan soal gol atau gelar, tapi soal angka-angka yang tidak nyata dan bayangan skandal yang kembali menghantui sepak bola Italia. Sebuah laporan muncul dan seperti membuka kembali luka lama, nama Inter kini ikut bergetar dalam gemuruh rumor. Apakah ini Calciopoli kedua dengan wajah yang berbeda? Kita tarik waktu ke belakang tahun 2016 hingga 2019. 3 tahun yang tampak biasa di mata publik. Tapi di balik laporan keuangan ada sesuatu yang tidak biasa. Laporan rahasia dari Foot Mercato menyebut bahwa Inter Milan telah menciptakan pendapatan fiktif sebesar 300 juta euro. Bukan dari penjualan tiket, bukan dari hak siar, tapi dari sponsor asal Asia yang mencurigakan. Tujuannya bukan untuk memperluas pasar, tapi untuk mengelabui sistem financial fair play. Bayangkan malam itu, seorang eksekutif Inter duduk di ruang rapat, dikelilingi kertas, laporan, dan kopi pahit yang belum disentuh. Lampu redup, dan di layar laptopnya terlihat logo perusahaan Asia yang tidak dikenal publik. Angka-angka disusun, nominal dinaikkan. Semuanya rapi, tapi tidak nyata. Jika laporan ini benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi sebuah skema yang membahayakan integritas sepak bola itu sendiri. Nama Calciopoli kembali bergema. Kasus paling memalukan dalam sejarah Serie A, tahun 2006, Juventus jatuh. AC Milan tercoreng. Lazio, Fiorentina, semua terseret. Namun, satu nama besar yang tetap berdiri bersih kala itu adalah Inter Milan. Tapi kini, Giovanni Cobolli Gigli, mantan presiden Juventus, berbicara. Ia mengatakan ada bukti Inter Milan juga terlibat. Namun bukti itu diabaikan, disembunyikan, dimatikan. Kita tak pernah tahu siapa yang benar dan siapa yang diselamatkan oleh kekuasaan. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran tidak akan tidur selamanya. Apakah kalian percaya dengan karma? Bahwa apa yang ditanam akan tumbuh, meskipun butuh waktu puluhan tahun? Hari ini, Inter Milan dalam sorotan. Bukan karena rekor tak terkalahkan, bukan karena kemenangan derby, tapi karena skandal finansial yang mengguncang Serie A. Apakah ini semacam pembalasan dari takdir? Atau justru Inter benar-benar bersih di tahun 2006 dan kini sedang jadi korban permainan politik yang lebih besar? Pertanyaan untuk kalian, apakah klub besar harus dilindungi dari hukuman demi nama baik liga? Atau keadilan harus tetap ditegakkan, meskipun menyakitkan? Kita tidak punya jawabannya hari ini. Tapi waktu selalu menjadi hakim yang tidak bisa disuap. Sepak bola bukan hanya soal apa yang kita lihat di lapangan, tapi juga soal apa yang disembunyikan di balik ruang rapat, di balik laporan keuangan, dan di antara senyuman dingin para eksekutif klub. Jika kamu merasa bahwa sepak bola harus bersih, bahwa klub kebanggaanmu harus bisa berdiri karena kejujuran, bukan permainan angka, maka ceritakan pendapatmu. Tulis di komentar, apakah kamu percaya Inter Milan benar-benar terlibat? Atau ini hanya fitnah media? Jika kamu ingin lebih banyak cerita-cerita gelap seperti ini, jangan lupa klik subscribe, agar kita bisa terus menelusuri lorong-lorong gelap dalam sepak bola bersama. Aktifkan lonceng, karena di video berikutnya, mungkin kita akan bicara tentang klub favoritmu, yang kamu kira tak mungkin tersentuh. Inter Milan, klub megah dari kota mode. Pernah jadi korban. Kini, jadi terdakwa. Di atas lapangan, mereka menari. Tapi di luar lapangan, ada bayang-bayang yang perlahan mengejar. Mereka bilang sejarah hanya akan mengingat pemenang, tapi sejarah juga punya ruang bagi kebusukan yang ditutup rapi. Mereka boleh menolak. Mereka boleh menyangkal. Tapi jika laporan ini benar, maka satu persatu topeng akan jatuh. Seperti Calciopoli yang dulu muncul dari rekaman telepon, seperti gelap yang tak bisa menutupi cahaya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Apakah Inter akan selamat? Ataukah ini awal dari kejatuhan baru di sepak bola Italia?
Kita tak tahu, tapi waktu tak pernah lupa. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana sepak bola tak hanya soal skor, tapi juga tentang apa yang selama ini disembunyikan.